Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Masih di segmen Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, alhamdulillah nih ada yang nitip pertanyaan nih kemarin. Jadi untuk seorang wanita nih, kaum hawa, boleh nggak sih pada saat halangan itu memegang Al-Quran, tapi Al-Quran itu berupa digital, misalkan kayak di handphone nih, gitu. Dan yang kedua mungkin tentang wanita memotong rambut dan juga kuku pada saat halangan, itu gimana tuh? Jadi sekarang kan memang zamannya canggih ya. Di mana-mana kapan saja kita bisa membaca Al-Quran karena kita pegang gitu kan, kakinya di HP sudah banyak misalnya aplikasi tentang Al-Quran. Tapi di sini dijelaskan bahwa bagi wanita yang sedang haid atau datang bulan itu dilarang menyentuh kitab suci Al-Quran. Walaupun itu di handphone ya? Nah, beda dengan di handphone. Oh, gitu. Nah, karena di sini ada juga firman Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah engkau menjauhi wanita yang sedang dianggap kotor kan kalau wanita sedang haid itu. Oleh sebab itu kita dilarang untuk menyentuh dan membaca tulisannya itu, ayat-ayatnya. Gitu. Jadi di sini jelas kita dilarang kan. Jadi sebaiknya walaupun sekarang ini misalnya di bulan, apalagi di bulan suci Ramadan kan ingin kita supaya cepat khatam, kita ambil handphone harus kita buka ngaji aja langsung gitu kan. Kita anggap itu boleh karena kita pegang HP, bukan Al-Quran. Nah, tetapi sesungguhnya yang di sini, supaya tidak salah ini kan, ini juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nanti kalau lebih jelasnya teman-teman bisa baca Al-Quran di surat Al-Baqarah ya. Ada penjelasan di situ bahwa bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid dilarang menyentuh Al-Quran dan membaca ayat-ayatnya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid itu ada beberapa kewajiban yang tidak boleh dia lakukan seperti sholat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Jadi 3 macam itu kan dilarang. Artinya kalau dalam bentuk Al-Quran saja kita tidak boleh sentuh, tidak boleh kita baca, berarti di handphone juga nggak bisa, kecuali bagi hafizah misalnya. Hafizah ini dia kan harus mau segera ikut lomba misalnya, dia harus menghafal sekian juz. Nah, maka dia harus terpaksa dia menukar tidak menyentuh Al-Quran, tapi dia mengambil handphonenya untuk dia baca kan itu. Nah, selain di surat keterangan di surat Al-Baqarah ini ayat 222 ada juga terdapat di sini penjelasan tentang larangan untuk tidak membolehkan menyentuh kecuali bagi hamba-hamba yang sedang dalam keadaan suci. Ini terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 76 sampai 79 itu. Jadi sudah jelas di sini, nanti kalau supaya Mama ini tidak salah memberikan keterangan atau jawaban, nah nanti teman-teman yang kebetulan yang cewek-cewek ini terutama ya, nah silahkan membaca Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Waqiah. Ini sudah jelas di sini kita dilarang menyentuh kitab suci Al-Quran dan membaca suratnya kan gitu. Nah, kecuali itu ada di keterangan beberapa pendapat dari ulama itu bagi hafizah itu yang boleh membaca lewat handphone. Jadi kita cukup diam saja kalau mendengarkan itu, menyimak saja berarti gitu. Nah, kalau yang sudah hafal nih beberapa ayat, dia boleh mengucapkan tapi karena di sini kita tidak membaca aja nggak boleh gitu ya. Ini sudah jelas di sini tertera di Al-Quran ini kan. Ada 3 bagian yang dia tidak boleh
lakukan gitu kan. Ya, pada saat itu ya. Iya, jadi walau alam nanti kalau misalnya penjelasan mungkin dari para ahlinya bisa menjelaskan ya boleh kalau ini karena itu pun mungkin boleh dilakukan, tapi kalau mama kan nggak berani menjelaskan seperti itu karena ilmunya nggak sampai ke sana kan gitu ya. Ini jelas kita udah sama-sama nanti baca di dalam kitab suci Al-Quran dalam keadaan suci gitu kan, karena ayat kitab suci Al-Quran ini sudah turunnya saja sangat istimewa dan tepatnya juga ditempatkan di Lauhul Mahfuz namanya kan, jadi tidak sembarangan orang boleh menyentuh gitu. Harus dalam keadaan suci. Kalau kita misalnya ada niat mau menyentuh maka kita ambil air wudhu dulu. Misalnya kita mau bersihkan, kita punya rak bukan tempat Al-Quran, terus kita ada debu. Nah sebelum kita menyentuh itu kita harus berwudhu dulu. Jadi jangan sembarangan kita mengangkat gitu dalam keadaan kotor, kita harus berwudhu dulu baru kita sentuh Al-Quran, baru kita bersihkan misalnya atau lihat membersihkan. Nah kemudian tadi ada pertanyaan tentang apa? Wanita yang sedang haid dan memotong apa ya? Boleh enggak memotong rambut dan kuku gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat para ulama nih yang pernah mama baca gitu kan. Itu sebenarnya dulu pernah nih cerita saja dulu ya, cerita tentang Siti Aisyah gitu, istri Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau ini diajak menunaikan ibadah haji dan umroh itu oleh Rasulullah, tiba-tiba Siti Aisyah ini menangis lalu masuk ke dalam bilik, terus disamperin sama Nabi Muhammad gitu. Kenapa menangis? Dan ditanya. Terus dia kasih tahu bahwa sesungguhnya demi Allah dan lain sebagainya gitu. Dia dalam keadaan tidak suci, tidak datang bulan. Bagaimana selanjutnya? Akhirnya Rasulullah SAW itu menganjurkan Siti Aisyah ini untuk mandi keramas lalu diurai rambutnya, dibiarkan terurai gitu, dibiarkan saja terurai. Jadi kan tidak diketahui namanya rambut terurai itu bisa saja nanti rontok 1-2 kan terbang kemana-mana kan. Nah, jadi tentang larangan boleh tidaknya memotong rambut dalam dalam keadaan halangan itu tidak ada yang tidak ada yang kuat untuk melarang itu gitu ya. Hanya dulu menguraikan rambutnya ya gitu. Iya, jadi harus membersihkan diri kan gitu. Niatnya itu membersihkan badan dari rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Nah kalau potong kuku sama aja, sama saja kan gitu, karena di dalam dalilnya itu karena dari situ belum ada yang gitu. Iya. Pernah sih mama baca sedikit tentang itu. Nggak ada yang menguatkan gitu kan, belum pasti sekali gitu seperti apa boleh atau tidaknya boleh gitu ya. atau tidaknya. Tapi kebanyakan waktu zaman dulu nih, dari zaman dulu mama baru pertama kali ketemu datang bulan gitu kan, halangan itu orang tua sangat melarang, melarang keras namanya. Yang namanya potong kuku dan juga potong kuku dan potong rambut. Apalagi potong rambut, ada rambut satu jatuh aja disisir misalnya leher kita pas sisir itu harus kita puntal dia, terus kita tanam di tanah tuh, atau disimpan baik-baik gitu. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali sama orang tua dulu. Pada saat itu dulu masih jadi muda gitu. Itu yang berkembang dan kita mengikuti. Gitu. Jadi kan walaupun tidak ada yang mengatakan boleh atau tidaknya, lebih baik kita ikutin saja yang terbaik gitu kan, tidak sembarangan kita mau potong rambut gitu. Karena kebanyakan dari orang-orang tua itu kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh yang pintar gitu kan, misalnya tuan guru, misalnya para ulama yang memberikan penjelasan pada orang tua zaman dulu itu dipegang teguh itu. Gitu. Jadi itu terus sampai anak keturunannya diberitahu. Jadi kamu nanti kalau misalnya datang bulan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu yang kita ikutin. Walaupun memang setelah mama cari itu ada nggak dalilnya yang melarang itu, ada nggak? Ternyata belum ketemu sih. Belum ketemu. Paling tidak penjelasannya ada sejarahnya dulu seperti apa, dan sampai saat ini memang itulah yang diikuti gitu.
tradisi ya, tradisinya, anggap saja itu tradisi gitu. Tapi kalau soal dalilnya atau apanya itu memang belum kita sama-sama cari saja. Ya, belum ada yang menguatkan seperti itu. Oke. Belum ada yang menguatkan. Ya, Mah, terima kasih nih. Mudah-mudahan teman yang bertanya dapat penjelasan yang cukup gitu, walaupun mohon maaf juga kalau misalnya jawabannya mungkin keliru. Mohon maaf bagi para penonton dan yang mengikuti channel ini kalau ada terutama ini di materi ini khusus kaum Hawa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau jawabannya kurang tepat. Oke. Teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.